Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Digital Marketing Itzy. Saya Diantika Arifianti. Video kali ini adalah video materi yang kedua di semester 2 untuk mata pelajaran Digital Marketing. Topik yang akan kita bahas kali ini adalah tentang pasar, ya. Langsung saja tanpa memperpanjang waktu, kita mulai materi kali ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita mulai dari definisi ya. Definisi dari pasar itu adalah tempat penjual dan pembeli bertemu untuk membeli barang atau menjual sumber daya. Jadi mungkin pasar itu dalam kehidupan sehari-hari sering kita lihat, bahkan mungkin kita sering pergi ke pasar ya. Jadi di mana kita membeli sesuatu atau bisa jadi kita menjual sesuatu kepada orang-orang yang membutuhkan barang dagangan kita. Nah, ini ada tokoh ekonom William J. Stanton. Saya kutip saja pendapat beliau tentang pasar untuk melengkapi materinya. Jadi kalau menurut beliau ini, pasar adalah tempat di mana orang-orang yang mempunyai keinginan untuk puas, memiliki uang untuk dibelanjakan, dan memiliki kemampuan untuk membelanjakannya. Jadi biasanya di pasar itu tujuannya adalah terjadi transaksi gitu. Memang kadang dari kita itu ada ya yang jalan-jalan ke pasar atau ke mall itu yang niatnya cuma window shopping gitu atau cuma lihat-lihat saja. Nah, sebenarnya adanya pasar itu tujuannya supaya terjadi transaksi. Kalau orang pengennya ke pasar cuma pengen lihat-lihat saja, berarti tujuan dari pasar tersebut tidak tercapai atau pasar tersebut gagal. Dalam artian di sini adalah adanya kerugian yang terjadi di pasar tersebut karena orang-orangnya yang datang itu nggak pengen belanja, nggak ada keinginan untuk belanja. Nah, berarti kan pedagangnya rugi karena sudah menjajakan belanjaannya atau menata belanjaannya di etalase gitu ya, tapi nggak ada yang membeli. Nah, itu kan berarti pelanggannya rugi dan kalau seperti itu berarti tujuan pasar tidak tercapai. Karena kalau kita sebagai customer datang ke suatu pasar tapi tidak mau belanja, cuma pengen lihat-lihat aja, itu namanya kita piknik gitu ya. Nah, makanya tujuan pasar itu tercapai ketika ini tadi ada orang-orang yang ingin memiliki kemampuan belanja dan kemauan belanja. Jadi ada kemauan dan ada uangnya untuk dibelanjakan gitu. Nah, menurut tadi ya William J. Stanton dari definisi beliau tentang pasar itu apa? Ada 3 faktor utama yang menunjang terjadinya pasar. Pertama adalah orang-orang dengan segala keinginannya. Jadi kita pengen sesuatu itu ya. Jadi kita butuh sesuatu, apa yang kita inginkan itu. Kemudian ada daya beli, jadi ada kemampuan untuk membelinya, uangnya ada, dan kita memang berangkat ke pasar untuk membeli barang tersebut, berniat membeli barang yang kita butuhkan atau kita inginkan tersebut. Lalu yang terakhir adalah perilaku mereka dalam pembelian. Jadi sampai terjadi transaksi itu baru tujuan pasar atau pasar itu terbentuk, jadi gitu ya. Kalau kalau sekali lagi tadi kalau kita datang doang, misalnya pasar itu hanya untuk menarik orang untuk datang cuma lihat-lihat tok, berarti pasar itu bukan pasar tapi tempat wisata gitu. Tapi kalau pasar itu berarti uh, orang di situ terjadi transaksi. Ada penjual yang menjajakan dagangannya atau sumber daya tertentu di mana orang-orang datang untuk membeli atau mendapatkan barang tersebut dengan cara membayar gitu ya. Jadi ada transaksi yang terjadi. Itu yang dinamakan dengan pasar. Oke, kita lanjut. Nah, di pasar itu pada istilah ekonominya itu ada namanya harga equilibrium.
Jadi apa itu? Jadi harga di mana baik konsumen maupun produsen sama-sama tidak ingin menambah atau mengurangi jumlah yang dikonsumsi. Biasa juga disebut dengan titik keseimbangan. Nah, biasanya kan kalau di pasar itu, kalau di mall mungkin harganya sudah pas ya. Jadi sudah ada uh, label harganya, terus kita sebagai pembeli ya terima aja gitu. Berarti kita kan ikhlas atau sudah ya sudahlah memang harganya segitu. Atau kalau tidak biasanya yang sering juga terjadi di pasar itu atau yang apalagi di pasar-pasar tradisional itu terjadi apa tawar menawar sampai ketemu harga di mana produsen atau penjual dan konsumen itu sama-sama ikhlas, sama-sama apa namanya sepakat gitu harganya segitu. Nah, harga yang disepakati kedua belah pihak itu disebut harga equilibrium atau titik keseimbangan. Nah, di titik keseimbangan tersebut atau harga equilibrium tersebut tentunya ada dua hal ya yang mempengaruhi. Pertama adalah permintaan, kedua adalah penawaran. Jadi tawaran dari pertama kan biasanya dari pedagangnya dulu ngasih harga misalnya 50.000, kemudian si pembelinya mintanya diturunin gitu ya. Jadi misalnya 25 gitu, separuh harga gitu kan. Terus si pedagangnya itu turun sedikit, si pembelinya naik sedikit sampai ketemu misalnya katakanlah 30.000. Nah, itu sama-sama ikhlas, sudah pedagangnya sudah ya sudah 30.000 dilepas dan pembelinya juga ya sudah 30.000 saya beli. Nah, itu kan terjadi titik keseimbangan. Jadi ada permintaan dan ada penawaran gitu. Terjadi tawar-menawar di situ. Nah, apa itu permintaan dan penawaran? Kita bahas untuk selanjutnya. Baik, kita lanjutkan. Sekarang kita akan membahas tentang apa itu permintaan dan penawaran ya. Nah, permintaan itu sendiri jika didefinisikan adalah keinginan konsumen untuk membeli suatu barang dan jasa pada berbagai tingkat harga selama periode waktu tertentu. Nah, di sini maksud dari waktu tertentu itu begini ya, kalau diibaratkan kita permintaan itu kan sebenarnya keinginan atau kebutuhan kita pada suatu barang atau jasa. Nah, itu kan biasanya tidak selamanya ya, maksudnya hanya pada waktu tertentu saat memang benar kita membutuhkan atau menginginkan barang atau jasa tersebut. Contohnya kayak mungkin saat kita kehabisan beras, kemudian kita lapar, kita butuh nasi, nah itu kita membutuhkan beras atau kita menginginkan beras. Tapi bisa jadi waktu kita membutuhkan beras atau nasi tersebut selesai ketika beras atau nasi kita miliki setelah kita membelinya. Jadi karena kita waktu itu tuh membutuhkan, maka kita melakukan pembelian atau kita memiliki permintaan pada beras dan nasi. Nah, bisa juga beras dan nasi tersebut digantikan oleh benda lain yang memiliki fungsi yang sama, kayak misalnya kentang atau singkong itu kan juga mengandung karbohidrat yang bisa menggantikan beras atau nasi. Jadi bisa juga permintaan itu hilang atau permintaan itu selesai ketika kita sudah mendapatkan barang lain yang bisa menjadi pengganti barang yang kita inginkan. Jadi pas kita butuh beras, pengen beli beras gitu ya, ternyata tetangga kita datang ngasih kita kentang atau singkong, terus kita mikir oh ya sudahlah makan pakai kentang atau singkong saja sudah kenyang kayak gitu. Nah itu kan jadi setelah tetangga kita datang tersebut, kita sudah tidak menginginkan beras lagi, kita sudah tidak memiliki permintaan beras kepada penjual gitu ya, karena periodenya sudah selesai. Nah, jadi sebagai seorang penjual, kita harus memikirkan ini, harus benar-benar jeli dalam melihat periode waktu tertentu pada suatu permintaan gitu ya. Kan pada waktu-waktu tertentu mungkin suatu barang itu permintaannya sangat tinggi. Nah, itu sebagai seorang penjual, kita harus bisa melihat peluang itu. Ketika permintaan barang tersebut tinggi, kita harus pastikan menjadi yang pertama-tama melakukan penjualan barang tersebut atau penawaran barang tersebut nanti bisa laku. Kayak contohnya dulu itu di awal-awal pandemi, masker ya, masker itu kan sempat langka, padahal permintaannya sangat tinggi sekali. Nah,
pedagang kain atau yang tukang jahit yang bisa melihat peluang langsung switch gitu ya, langsung tiba-tiba memproduksi masker kain. Nah, kemudian di awal-awal itu kan pas orang sangat membutuhkan masker, laku banget ya. Nah, tapi kalau sekarang sudah banyak yang jualan masker, jadi malah nggak laku karena apa itu berarti kan yang belakangan ini kan cuma ngelihat aja, cuma ikut-ikutan saja. Nah, kalian sebagai penjual eh, usahakan kalian bisa melihat peluang dengan cepat dan menjadi yang pertama-tama melakukan penjualan atau penawaran barang-barang yang saat itu sedang dibutuhkan gitu. Harus yang termasuk yang pertama-tama karena kalau udah belakangan nanti udah banyak saingannya dan pasti ini udah nggak permintaannya sudah nggak tinggi lagi karena pilihannya sudah banyak gitu. Ya, contohnya kalian bisa melihat langsung dari masker, hand sanitizer, terus apalagi ya, eh, ya itu ya, dua itu yang pas awal-awal pandemi itu sempat langka banget. Nah itu, kemudian kalau penawaran secara definisi adalah jumlah barang yang ingin produsen tawarkan pada berbagai tingkat harga selama periode tertentu. Ini juga sama ya, maksud periode waktu tertentunya itu juga eh, waktunya singkat gitu, waktunya terbatas gitu. Ya memang ada beberapa barang yang meskipun penawarannya itu penawarannya itu pada waktu tertentu, tetapi barang tersebut tidak mudah basi atau bisa bertahan lama. Contohnya apa? Kayak pakaian. Mungkin kalau kita lihat orang dagang baju itu atau department store ya, katakanlah Matahari atau mungkin toko pakaian gitu, itu kan setiap saat dagang menawarkan produk belanjaannya fashion ya, atau belanjaannya baju atau ya pakaian. Kok itu tidak dalam waktu tertentu, Ustazah? Misalnya kalian bertanya seperti itu. Nah, sebenarnya itu dalam waktu tertentu. Pada waktu tertentunya apa? Produknya itu selalu berputar kan. Entah itu dia tarik kembali kemudian dikeluarkan tahun depannya tidak tahu, tapi eh, sebenarnya kalau kalian memperhatikan produknya itu selalu berubah-ubah. Contohnya saja kayak misalnya di Matahari itu yang kelihatan banget. Nanti kalau misalnya pas mendekati Lebaran gitu, jualannya baju koko, baju-baju muslimah kayak gitu ya. Apa namanya, gamis-gamis, jilbab gitu. Terus nanti kalau mendekati misalnya liburan sekolah gitu, jualannya dia baju-baju yang untuk liburan kayak gitu-gitu ya, untuk naik gunung, untuk apa kayak gitu. Terus kalau mendekati Natal misalnya, terus nanti dia jualannya uh, nuansa Natal seperti itu. Jadi sebenarnya bahkan toko pakaian pun atau toko barang yang uh, dia menjual pakaian atau menjual barangnya itu terus-menerus, tidak pernah berhenti ya sepanjang waktu, selalu menjual produk berupa pakaian, baju, celana, dan barang fashion lainnya, tetapi sebenarnya itu pun juga produk yang ditawarkannya itu juga berdasarkan periode-periode tertentu, ada waktu-waktu-waktunya yang disesuaikan dengan kebutuhan konsumen pada saat itu gitu. Nah, saya harap jelas ya penjelasan mengenai definisi dari permintaan dan penawaran, dan terutama fokus pada sebenarnya baik permintaan maupun penawaran itu memiliki periode waktu tertentu untuk setiap barang atau jasa gitu ya, atau sekelompok barang atau jasa gitu. Baik, sekarang kita lanjutkan ke faktor yang mempengaruhi baik permintaan maupun penawaran. Kita mulai dari permintaan ya. Baik, untuk faktor yang pertama, baik di permintaan maupun penawaran ya, kita coba bandingkan saja. Itu ada faktor harga barang itu sendiri. Nah, ini seperti ini. Kalau di permintaan, hubungan harga barang dengan permintaan itu berbanding terbalik. Jadi ketika permintaannya tinggi, biasanya jadi gini, ketika harga barangnya itu meningkat, jadi permintaannya itu biasanya turun. Tapi kalau harga barang itu turun, berarti nanti permintaan akan
akan naik gitu ya. Nah, kalau penawaran sebaliknya, berbanding lurus. Jadi ketika harga barang itu naik, nanti penawarannya dari pihak produsen akan menawarkan lebih banyak lagi barangnya, karena kan barangnya naik, karena yang dikejar produsen atau pedagang itu kan untung ya. Kalau harganya naik ya otomatis yang ditawarkan akan semakin banyak. Sedangkan kalau harga barangnya turun, pasti yang dijual oleh produsen juga akan semakin sedikit itu ya. Itu untuk yang harga barang itu sendiri. Kemudian harga barang lain yang terkait. Nah, harga barang lain yang terkait itu ada dua. Jadi ada barang substitusi atau barang pengganti, yang kedua ada barang komplement atau pelengkap. Jadi barang substitusi itu kayak tadi ya saya contohkan, beras itu kan atau nasi itu kan bisa digantikan dengan singkong atau kentang, atau mungkin ini ya, daging ayam, daging sapi itu bisa digantikan dengan daging ayam atau daging ikan. Jadi nah, untuk di permintaan itu hubungannya seperti ini. Ketika suatu barang itu permintaannya tinggi, nah itu kan biasanya harga barangnya kan ikut naik ya. Saat harga barang turun, permintaannya kan meningkat. Nah, itu biasanya ketika saat harga barang turun permintaannya meningkat, jadi barang substitusinya itu juga tidak laku. Tapi sebaliknya ketika harga barang itu naik, permintaannya kan turun. Karena kan mahal ya. Misalnya daging sapi jadi mahal sekali. Otomatis kan orang males beli daging sapi. Otomatis akan lari ke barang substitusinya atau barang penggantinya gitu ya. Nah, itu jadi permintaan untuk barang penggantinya akan meningkat gitu. Jadi misalnya tadi daging sapi naik jadi mahal, otomatis nanti orang akan beralih ke daging sapi, daging ayam. Jadi permintaan kepada daging sapinya menurun, dan untuk barang penggantinya daging ayam akan akan meningkat. Kemudian untuk barang komplement, kalau barang komplement mengikuti gitu ya, tidak sebaliknya seperti itu. Jadi misalnya kalau daging sapi, makan daging sapi biasanya sambungannya apa ya? Atau makan daging ayam sama komplemennya itu barang pelengkapnya atau ini saja, jangan daging sapi daging ayam ya. Misalnya mau tahun ajaran baru. Sekolah kan biasanya orang yang mau masuk sekolah itu beli sepatu, beli seragam gitu ya. Nah, itu biasanya itu kan semuanya saling melengkapi. Jadi ketika tahun ajaran baru, waktu-waktu mau masuk sekolah itu setelah libur rapotan, itu biasanya ketika permintaan terhadap sepatu meningkat untuk orang yang mau masuk sekolah, biasanya nanti permintaan terhadap seragam, terhadap tas, buku tulis itu juga ikut meningkat. Itu barang komplement, pelengkap. Jadi kalau barang pelengkap, permintaannya mengikuti dari barang yang dilengkapinya atau yang mereka saling melengkapi. Tapi kalau substitusi itu permintaannya berbanding terbalik. Jadi kalau suatu barang itu permintaannya turun, nanti barang substitusinya akan meningkat permintaannya, karena kan biasanya permintaan turun tuh karena harganya naik ya, harganya naik jadi mahal, terus otomatis kita sebagai konsumen akan beralih ke barang substitusinya. Tapi kalau barang pelengkap atau komplement, jadi kalau orang sedang membutuhkan sepatu untuk tahun ajaran baru, biasanya dia akan sekaligus juga beli seragam atau beli buku tulis. Nah, itu biasanya permintaannya kalau barang pelengkap itu mengikuti sama gitu ya. Kalau satu naik, yang lain juga ikut naik permintaannya. Kemudian untuk di penawaran, tadi ya, kalau di harga barang itu sendiri berbanding lurus kan, kalau harga barangnya naik, otomatis pedagang akan memberikan lebih banyak tawaran, barangnya yang dijual akan lebih banyak. Kalau harganya turun, barang yang dijual akan lebih sedikit. Kemudian untuk barang lain yang terkait, sama juga di penawaran ini ada barang substitusi dan juga ada barang komplement atau pelengkap ya, ada barang pengganti dan pelengkap. Nah, biasanya kalau di penawaran juga sama, kalau misalnya satu permintaan itu meningkat, itu biasanya kalau disubstitusi misalnya tadi ya daging sapi, ketika permintaan daging sapinya itu meningkat, nanti untuk
penawaran untuk daging penggantinya, yaitu daging ayamnya, itu akan menurun karena orang-orang lebih condong memilih daging sapi daripada daging ayam, misalnya seperti itu. Karena daging ayam ini kan sifatnya hanya pengganti saja, misalnya ya, misalnya. Kalau barang komplement juga sama, sama dengan permintaan tadi kan, kalau satu barang itu permintaannya meningkat, otomatis eh, yang lain barang komplemennya juga meningkat. Begitu juga dengan barang yang ditawarkan ya. Jadi ketika penjual itu menawarkan suatu produk, ketika dia mau menjual sepatu dalam jumlah banyak, otomatis dia kan tahu nih, oh biasanya kalau orang beli sepatu ini juga beli buku tulis, atau oh kalau beli sepatu juga beli seragam. Jadi nanti jumlah yang ditawarkan juga akan meningkat sesuai dengan barang yang dijual tersebut. Jadi barang komplement itu mengikuti barang, atau barang pelengkap itu mengikuti barang itu sendiri, penawarannya sama. Kalau substitusi itu biasanya berbanding terbalik gitu ya, berbanding terbalik. Kalau misalnya satu barang tinggi, nanti barang substitusinya itu akan berkurang. Kalau barang komplemennya, kalau suatu barang itu tinggi, barang komplemennya juga ikut tinggi gitu. Nah, kemudian untuk yang permintaan, di sini ada tingkat pendapatan per kapita. Jadi itu kayak contohnya UMP ya, upah minimum dari suatu kota gitu ya. Kalau misalnya upah minimumnya tinggi, otomatis permintaan terhadap daya beli masyarakatnya kan juga tinggi. Jadi permintaan terhadap suatu barangnya juga ikut tinggi. Kalau di UMP-nya saja tidak terlalu tinggi, berarti daya beli masyarakatnya kan rendah juga. Jadi permintaan terhadap suatu barang atau jasa atau keinginan belanja seseorang kan juga rendah ya. Jadi permintaannya juga ikut rendah. Kemudian di sini selanjutnya ada selera atau kebiasaan. Nah, itu juga bergantung pada suatu daerah. Bisa jadi di daerah tersebut soto atau di Solo ya, soto itu sangat laku. Tetapi ternyata ketika dijual di Jogja, soto itu nggak laku karena yang di sana yang laku adalah gudeg. Jadi tergantung dari selera atau kebiasaan suatu daerah. Permintaan itu dipengaruhi hal tersebut ya untuk barang-barang tertentu. Kemudian dari jumlah penduduk sama, kalau jumlah penduduknya banyak, ada kemungkinan suatu barang tersebut permintaannya lebih banyak. Tapi kalau jumlah penduduknya sedikit ya kan yang butuh juga lebih sedikit gitu. Kemudian perkiraan barang pada masa yang akan datang. Nah, ini biasanya kayak apa ya? Kayak buat investasi gitu ya. Contohnya kayak apa ya? Kayak tanah gitu ya, pada permintaan mungkin karena mikir tanah itu nanti bakal mahal, jadi orang-orang banyak yang membeli gitu, banyak yang membeli atau berusaha membeli untuk nabung tanah atau mungkin emas gitu, karena di masa akan datang harganya akan meningkat gitu. Atau bisa juga ini HP gitu ya, HP itu kan selalu turun ya harganya. Kalau kita udah beli, secondnya itu pasti jatuh banget. Nah, ada juga orang-orang yang permintaan terhadap HP itu tidak 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 terlalu minat atau tidak terlalu tinggi pada barang-barang HP yang harganya mahal sampai puluhan juta gitu. Kalau kita lihat kan di Indonesia yang terkenal tuh kan HP biasanya mereknya yang Cina-Cina itu ya, Xiaomi, Asus, Lenovo. Jarang banget kan kita di sekitar kita saja atau teman-teman kita di Solo ini saja yang HP-nya iPhone atau Samsung yang Galaxy 10 kayak gitu, itu kan paling di sana ya, di luar sana. Tapi kalau di Solo ya karena memang perkiraan harga di masa yang akan datangnya untuk barang elektronik itu kan jatuh, pasti turun. Jadi ngapain beli mahal-mahal gitu kan, cuma buat gengsi tok itu. Biasanya itu juga berpengaruh terhadap permintaan. Jadi di sini kan juga yang lebih menjamur kan ketika kita beli HP baru gitu misalnya, pasti dari counternya juga menawarkannya yang Oppo, Xiaomi gitu, karena ya yang harganya lebih murah dan ini apa namanya, kualitasnya juga bagus, toh juga fungsinya sama gitu. Jadi dan nanti kalau udah kita beli, secondnya dijual lagi pasti harganya turun.
Kemudian distribusi pendapatan ini juga ketika di suatu daerah tersebut distribusi pendapatannya tidak merata, berarti kan nanti yang punya daya beli kan hanya orang-orang tertentu saja. Maksudnya distribusi pendapatan tidak merata tuh jomplang sekali. Jadi ada yang gajinya besar sekelompok masyarakat, terus ada juga yang gajinya di bawah UMP sekali gitu. Nah, itu kan berarti nanti yang punya daya beli kan yang gajinya besar ini saja. Nah, kalau misalnya yang punya daya beli ini hanya sedikit sekali orangnya, otomatis permintaan terhadap suatu barangnya juga ya cuma untuk dimonopoli oleh orang yang sedikit ini, jadi pasti sedikit kan. Tapi kalau distribusi pendapatannya merata, jadi orang-orangnya ya rata-rata pendapatannya sekian gitu ya, itu otomatis permintaannya juga akan seimbang gitu. Nah, kemudian faktor yang mempengaruhi permintaan yang terakhir adalah usaha-usaha produsen dalam meningkatkan penjualan. Nah, ini maksudnya adalah iklan atau promosi. Jadi itu sangat berpengaruh juga. Kadang kalau kita sebagai pedagang, kita pintar mengiklankan suatu barang, orang itu akan tertarik meskipun dia tidak membutuhkan barang tersebut untuk saat itu, untuk saat ini gitu ya. Jadi karena ya pengen saja gitu. Makanya kadang ada orang itu produsen itu yang produksi barang yang bentuknya lucu-lucu, warnanya pastel-pastel gitu ya. Kayak kalau kalian tahu ada toko atau merek yang namanya Miniso, itu kan di situ kan barangnya lucu-lucu. Nah, padahal cuma sendok atau cuma notebook, cuma dompet, tapi karena warnanya pastel, terus didesain yang lucu-lucu, nah orang tuh ketika masuk situ ya beli karena lucu saja, karena gelap mata saja, padahal sebenarnya tidak membutuhkan. Nah, itu berarti keberhasilan dari pedagang atau produsen dalam menawarkan produknya untuk meningkatkan penjualan gitu ya. Jadi mempengaruhi minat dan ya mempengaruhi keinginan dari customer untuk mau membeli barangnya, bahkan meski ketika dia sedang tidak membutuhkan gitu. Itu berarti kehebatan dari produsen, dan itu juga mempengaruhi tingginya permintaan terhadap suatu barang. Kemudian untuk yang penawaran, faktor yang mempengaruhi selain harga barang dan harga barang yang terkait, ada juga harga faktor produksi. Jadi ini sama ya, kalau ini sebenarnya bersambungan dengan ini biaya produksi. Jadi harga faktor produksi itu berarti kalau bahan-bahan mentahnya ya, bahan-bahan mentahnya itu mahal atau sulit dicari, biasanya produk yang ditawarkan juga semakin sedikit gitu. Atau kalau biaya produksinya juga tinggi, kalau pada saat itu kira-kira barang tersebut tidak terlalu dibutuhkan atau tidak terlalu diinginkan oleh customer atau pasar, pasti juga barang yang ditawarkan juga sedikit gitu. Kemudian jumlah pedagang atau penjual. Nah, ini tadi ya, contoh di masker tadi bisa kita ambil. Jadi kalau sekarang karena yang jual masker sudah banyak sekali, hampir semua orang jualan masker, harganya juga sudah mulai bervariasi. Jadi mungkin di beberapa produsen yang dulu memproduksi masker dalam jumlah besar dikurangi juga, karena pasar atau customer sudah memiliki banyak pilihan, dan kemungkinan daripada nanti rugi kalau memproduksi banyak-banyak, jadi dikurangi saja produksinya. Kemudian dari tujuan perusahaan, nah ini juga mempengaruhi faktor yang ditawarkan. Jadi perusahaan tersebut tujuannya apa? Tujuannya untuk mencari keuntungan kan biasanya, atau memang perusahaan tersebut ingin fokus misalnya jual elektronik tapi fokusnya ke laptop gitu. Nah, pas awal-awal merintis sih dia jualan HP dulu. Nah, jadi ketika memang fokusnya ke laptop, jadi HP-nya dikurangin, jualan HP-nya diperbanyak di laptopnya. Atau kalau memang tujuannya mencari keuntungan, tentunya melihat barang apa yang sedang in, jadi itu yang dijual gitu ya. Kemudian kebijakan pemerintah. Nah, ini juga karena mungkin ada beberapa barang yang tidak diperbolehkan untuk dijual atau pajaknya yang terlalu tinggi. Jadi sehingga dari produsen tuh membatasi penawaran produk yang diberikan atau jualannya juga terbatas gitu. Yaitu dulu untuk
hari ini. Jadi semoga jelas. Kalau masih ada yang ditanyakan bisa kita lanjutkan diskusinya di grup. Ya, sekian untuk kelas hari ini. Marilah kita tutup dengan baca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Saya mohon maaf jika ada salah kata atau I made mistake for this session. Well, I think it's enough. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.